Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kembali materi kita pada bab masih pembahasan udhiyah, hewan kurban. Kita sekarang masuk ke dalam matajusul udhiyatu bihi, apa yang dibolehkan untuk dikurbankan, hewan apa saja yang boleh untuk dikurbankan. Nah, la tasihul udhiyatu illa an takuna min. Nah, jadi udhiyah, berkurban, tidak sah kecuali dari 3. Yang pertama ada ibil, unta, kemudian bakor, sapi, yang ketiga ada ghanam, kambing. Minhu al-ma'iz, dan dari kambing itu ada ma'iz atau kambing kacang, kambing Jawa. Liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. 6. Dan setiap umat kami jadikan di umat tersebut mansakan, hewan yang untuk dikorbankan, liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum, agar mereka menyebut, berzikir kepada Allah atas apa yang telah Allah beri rezeki kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Wal an'am la takhruj an hadhihi al-asnaf was-salasah. Dan al-an'am, hewan ternak, itu tidak keluar dari 3 jenis ini. Wali annahu lam yankul 'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min as-sahabati at-tadhiyata bi ghairiha, karena tidak pernah dinukilkan dari Nabi dan juga dari para sahabat mereka berkurban dengan selain 3 hewan tersebut, yaitu unta, kambing ataupun sapi. Berarti kuda tidak masuk, ayam tidak masuk, dan selainnya. Dan juga wa tujzi'u asyatu fil udhiyati anil wahid wa ahli baitihi, dan 1 kambing, 1 domba ketika berkurban itu cukup, dibolehkan untuk 1 orang dan keluarganya. Jadi 1 kambing itu cukup untuk mewakili 1 keluarga. Fi hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajul fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fa yaquluna wa yut'imun. Jadi dalilnya dari hadis Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu seorang laki-laki di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 1 kambing untuk dirinya dan untuk keluarganya. Fayakulun wa yut'imun, maka mereka pun makan dari hewan tersebut, dari kambing tersebut, wa yut'imun, dan mereka memberi makan orang lain dari kambing yang mereka kurbankan. Wa yajuzu at-tadhiyatu bil ba'ir wal baqarah al-wahidah an sab'atin, dan boleh berkurban dengan ba'ir, unta ataupun sapi, al-wahidah, 1 sapi ataupun 1 unta, an sab'ah, untuk 7 orang. Jadi 1 sapi boleh urunan untuk 7 orang, tidak mengapa. Dalilnya apa? Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Dahulu kami berkurban bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, al-badanah anis sab'ah wal baqarah anis sab'ah. Al-badanah itu unta,
unta untuk 7 orang, wal baqarah, dan satu sapi untuk 7 orang. Jadi unta ataupun sapi, satu ekor sapi atau satu ekor unta bisa untuk 7 orang. Maksudnya di sini iuran untuk 7 orang. Jadi 7 orang berkorban satu sapi. Kemudian kalau kambing satu orang dan untuk keluarganya. Keluarganya dalam artian keluarga kecilnya, jadi terdiri dari dia dan istrinya dan anak-anaknya. Itu. Baik. Kemudian syurut al-mu'tabarah fil udhiyah. Syarat-syarat yang mu'tabar, yang dianggap ketika penyembelihan, ketika berkurban. Ini syarat-syarat hewan kurbannya ya. Syurut al-mu'tabarah fil udhiyah, syarat-syarat untuk hewan kurban yang sah dijadikan hewan kurban. Jadi kurbannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka kurban tersebut tidak diterima dan hanya menjadi sesembelihan biasa. Daging biasa, bukan daging kurban. Yang pertama adalah sin, umurnya. Berapa umur yang disyaratkan untuk dijadikan hewan kurban? Yang pertama ada ibil, unta, wa yustaratu an yakuna qad akmala 5 sinin. Disyaratkan untuk unta umurnya adalah sudah sempurna 5 tahun. Jadi 5 tahun sempurna masuk tahun yang ke-6. Untuk unta. Untuk sapi wa yustaratu untuk bakor atau sapi wa yustaratu an yakuna qad akmala sanatain. Adapun untuk sapi maka harus sempurna 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun pas atau lebih, 2 masuk ke 3. Kemudian ada mais, kambing Jawa, kambing kacang ya, kambing Jawa yang bulunya lurus itu, bulunya sedikit. Wa isyratu ayyakuna qad akmala sanah. Untuk kambing Jawa maka syaratkan harus berumur 1 tahun. 1 tahun pas atau lebih. Kemudian ada doan itu domba yang bulunya lebat itu, domba yang putih. Wa isyratu fihi al-jada' wa huwa ma'akmala sanah wa qila 6 asyhur. Nah, disyaratkan di sini harus dari jada'. Apa itu jada'? Jada' itu domba yang sudah sempurna berumur 1 tahun atau lebih. Wa qila 6 asyhur, dan dikatakan juga boleh domba yang berumur 6 bulan. Jadi untuk domba minimal 6 bulan, untuk kambing Jawa minimal 1 tahun, sapi minimal 2 tahun, unta minimal 5 tahun. Nah, dalilnya apa? Dalilnya dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih untuk kurban kecuali musinnah. Musinnah apa musinnah nanti jelaskan di bawahnya. Nah, ini musinnah. Wal musinnah minal ibil malaha 5 sinin. Musinnah dari unta adalah unta yang berumur 5 tahun. Minal baqar, dan sapi malaha sanatan, berumur 2 tahun. Wa minal ma'is malahu sanah, dan kambing Jawa berarti berumur 2 tahun, berumur 1 tahun. Wa tusamma al musinnah bitsaniyah. Dan kenapa dinamakan musinnah? Karena saniyah sudah sudah muncul sani. Apa sani? Sani itu gigi serinya sudah muncul gitu ya, sudah lengkap. Nah, saniyah gigi seri, gigi yang depan. Nah, illa di sini kita kembali ke hadis, illa ayyasura alaikum fadadbahu jada'atan minad-dha'n. Kecuali jika hal tersebut susah bagi kalian, sulit bagi kalian, maka sembelihlah jada'ah minad-dha'n. Jada'ah tadi di atas domba yang berumur 6 bulan. Nah, jadi kalau susah untuk menyembelih, maksudnya tidak punya uang untuk membeli sapi ataupun
kambing yang 1 tahun, adanya domba yang berumur 6 bulan, maka tidak mengapa pakai domba yang masih berumur 6 bulan. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah as-salamah, selamat. Maksudnya selamat di sini sehat. Nah, yustaratu fil ibil wal baqari wal ghanam an takuna salimatan min al uyub allati min sya'niha an tusabbiba nuqsanan fil lahmi. Disyaratkan untuk sapi, kambing dan juga unta antakuna salimatan minal uyub. Hewan-hewan tersebut yang akan digunakan untuk berkurban harus selamat dari cacat. Allati min sya'niha, yang cacat tersebut, aib tersebut, tusabbiba nuqsanan fil lahmi, menyebabkan dagingnya itu menjadi kurang. Jadi kurang, dagingnya jadi kurang, tidak penuh. Nah, nanti jelaskan. Fala tujzi'u al-ajfa wal arja wal awra wal maridah. Maka tidak boleh dikurbankan hewan-hewan yang ajfa. Ajfa itu kurus sekali, kurus kering. Wal arja, arja itu pincang, wal awra buta. Nah, wal maridah, dan sakit. Nanti dijelaskan dalam hadis. Hadisnya dari Al-Bara bin Asim radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, arba'un la tujzi'u fil adhahi. 4 hewan yang tidak boleh dijadikan untuk berkurban. Al-awra al-bayyin awruha. Yang pertama adalah buta yang jelas butanya. Nah, maksudnya dua-duanya itu benar-benar buta, tidak bisa melihat. Jadi hewan yang tidak bisa melihat, yang nanti otomatis dia akan tidak bisa makan karena nggak bisa melihat makanannya. Jadi dia jadi kurang nafsu makan, maka dia jadi kurus nantinya. Dagingnya kurang, tidak sebanyak yang tidak buta. Tapi kalau hanya rabun atau buta sebelah atau matanya putih dan yang lainnya, maka itu tidak mengapa dikorbankan. Kemudian al-maridah al-bayyin maraduha, sakit yang jelas sakitnya. Jadi benar-benar dia sakit yang menyebabkan dia tidak nafsu makan sehingga dagingnya jadi sedikit. Wal arja al-bayyin arjuha, dan pincang yang jelas pincangnya. Artinya pincang dia benar-benar pincang, tidak bisa berjalan, atau kakinya lahir tidak lengkap, hanya sampai lutut ke bawah, tidak ada, itu kan mengurangi daging, maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Kemudian wal ajfa allati la tunki. Nah, kemudian hewan yang ajfa, yang sangat kurus, allati la tunki, yang tidak memiliki sumsum tulang saking kurusnya. Wal ajfa al-hazilah. Ajfa itu adalah al-hazilah, kurus, kering, krempeng gitu ya. Wa makna la tunki ay la mukhalahu li huzaliha. Jadi makna dari la tunki adalah tidak ada mukh, itu ya sumsum tadi. Sumsum saking apa? Li huzaliha, saking kurusnya sehingga tidak memiliki sumsum. Wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'ah ma fi ma'naha. Kemudian dikiaskan kepada 4 aib ini apa yang semakna dengan aib tersebut, seperti al-hadma allati dahabat sanayahu, seperti ompong ya. Di sini ompong yang memang bukan karena bertarung atau berkelahi dengan hewan yang lain, bukan, memang karena penyakit gitu ya, jadi giginya rontok. Wal adha alladhi tahaba aktsaru uduniha aw qarniha, atau adha yaitu hewan yang telinganya
tidak ada, atau setengah tidak ada, atau tanduknya tidak ada, wa nahwu dzalika minal uyub, dan yang lain sebagainya cacat yang berpengaruh. Baik. Namun di sana para ulama atau menyebutkan bahwasanya cacat dalam hewan kurban itu dibagi menjadi tiga macam. Ada cacat yang menyebabkan tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, yaitu empat yang dalam hadis, yaitu dia aura, buta, benar-benar buta; maridah, itu sakit yang benar-benar sakit; kemudian pincang, ya memang benar-benar pincang; ajfa, kurus, ya, sangat kurus. Hewan-hewan seperti ini tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian yang kedua adalah tadi cacat yang menyebabkan hewan tersebut makruh untuk dijadikan kurban, yaitu selain empat ini, yaitu contohnya telinganya hilang, yang disebutkan di bawah ini, telinganya sebagian hilang, atau tanduknya pecah, tanduknya patah. Nah, ini makruh untuk dikurbankan. Ada hadis yang menyebutkan bahwasanya tidak dilarang untuk berkurban dengan hewan yang telinganya terpotong atau tanduknya terpotong. Namun hadis ini dhaif, sehingga para ulama menyebutkan hewan-hewan tersebut makruh untuk dipakai kurban. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang tidak berpengaruh pada hewan kurban. Maka boleh dijadikan hewan kurban walaupun kurang sempurna. Allah taala alam bisawab. Kita lanjut di kolom komentar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam.